Kabupaten Garut di Jawa Barat adalah salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan alam, objek wisata yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Ada di gunung, di laut, atau di tepi pantai juga. Dan hari ini saya akan ngajak sobat KDMP semua untuk jalan-jalan di sebuah tempat wisata baru yang sempat viral, yaitu Terasering Baru Gantung. Sebenarnya ini bukan tempat wisata pada umumnya, ini adalah sebuah lahan pertanian, tapi bentuknya karena terasering jadi cukup cakep, apalagi dengan pemandangan Gunung Cikuray di belakangnya. Oke, perjalanan hari ini kita mulai dari wilayah Ciparai. Oke, sekarang kita masih ada di wilayah Ciparai, sebuah kecamatan yang cukup ramai di Kabupaten Bandung. Dan Ciparai ini terkenal sebagai daerah pertanian yang subur. Hamparan sawah di sekitar wilayah ini menjadi salah satu penyangga kebutuhan pangan masyarakat Bandung. Oke, sekarang kita sudah nyampe di Majalaya. Kalau Bandung punya sejarah tekstil, Majalaya adalah salah satu pusat tekstil yang ada di Bandung. Oke, dari Majalaya kita belok ke kiri karena tadi nggak boleh lurus, kita harus putar dulu sebentar. Di depan nanti kita melewati pasar, kemudian kita akan lanjut lagi menuju ke arah Kecamatan Ibun, kemudian nanti ke arah kota Garut melalui Samarang. Nah, tentang Majalaya sendiri tadi sudah kita bahas bahwa dulu merupakan Jawa Barat pada era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Tekstil di Majalaya berkembang dengan sangat pesat. Kain-kain hasil produksinya bahkan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Oke, kita sampai di Majalaya. Oke, kita sedang melewati pasar Majalaya yang pagi ini. Sepertinya aktivitas pasar sudah mulai sepi, dan ini kayaknya pasar pagi. Dan di depan ada perempatan, kita ambil arah yang ke kanan teman-teman, karena memang ini adalah arah ke Kamojang, ke Garut, melalui Kecamatan Ibun. Ya? Udah, lanjut aja, lanjut. Oke, kita terus. Ini kita lurus. Kalau ke kanan adalah kita kembali lagi ke Ciparai. Dan perjalanan kita mulai, petualangan kita mulai, karena di depan sini nanti jalan yang kita tempuh banyak tanjakan-tanjakan ekstrim, banyak tikungan-tikungan curam juga, sehingga teman-teman kalau lewat sini mesti ekstra hati-hati.
Oke, sekarang kita memasuki wilayah Kecamatan Ibun atau ibu kota Kecamatan Ibun ya. Sebuah kecamatan yang lokasinya ada di lereng gunung, sehingga suasana di sini sangat sejuk. Dan tentu tadi di kiri kanan juga banyak sekali persawahan yang kalau dilihat makin memanjakan mata ya. Dan udara di sini makin ke atas makin dingin. Dan yang pasti jalanan dari tadi sampai dengan sekarang masih nanjak terus, meskipun nanjaknya tidak terlalu ekstrim, tapi ini jalanan nanjak terus ya. Tapi tenang aja teman-teman yang mau melewati jalanan ini, asal kendaraannya sehat, kayaknya masih bisa melewati jalanan nanjak ini ya. Seperti rombongan yang bareng-bareng saya ini, banyak juga kendaraan-kendaraan yang cc-nya kecil tapi cukup kuat juga. Tadi ada Honda Beat juga kuat, bahkan ada yang bawa Honda Supra. Batok Getar pun masih kuat menanjak di tanjakan-tanjakan ini, di jalanan ini ya. Oke, kita nikmati lagi. Setelah tadi melewati ibu kota Kecamatan Ibun, sekarang kita lihat masih terus nanjak. Nggak tahu sampai kapan ini habis tanjakannya. Jalanan tidak terlalu ramai di hari libur. Kebetulan ini liburnya hari Selasa ya. Sepertinya karena nanggung sehingga jalanan tidak terlalu ramai, tidak banyak orang yang melakukan perjalanan atau touring di libur yang nanggung ini. Biasanya sih kalau hari Sabtu Minggu tentu jalanan ini akan lebih ramai. Biasanya ini menjadi tempat favorit untuk para rider-rider melakukan touring San Mori atau Set Mori ya. Oke, gas terus, jalanan terus nanjak teman-teman. Ini kalau bisa kita lihat sebelah kanan dan kiri, selain sawah-sawah, kita lihat juga pemandangan pegunungan dan bahkan juga ada gunung yang terlihatan. Sungguh cantik sekali. Oke teman-teman, masih lanjut lagi dan tanjakan juga masih belum berhenti. Dan di depan ini ada pertigaan, kita ambil ke arah kiri dan kita sekarang sampai di Jembatan Kuning Kamojang, atau kalau teman-teman cek di Google biasanya disebut Kamojang Hill Bridge atau jembatan di Bukit Kamojang. Dilarang berhenti di sepanjang jembatan. Oke, kita berhenti dulu untuk menikmati pemandangan yang cantik di jembatan Kamojang ini.
Oke, setelah puas menikmati keindahan jembatan Kamojang, kita lanjut lagi perjalanan karena masih cukup jauh perjalanan kita menuju ke Terasiring Baru Gantung. Dan setelah jembatan, ternyata jalanan masih menanjak, cukup tinggi tanjakannya juga. Meskipun tidak se ekstrim tanjakan-tanjakan tadi, tapi tanjakan setelah jembatan Kamojang ini juga masih cukup tinggi juga. Oke, untuk melewati jembatan ini tentu teman-teman harus mempertahankan momentum. Nah, sebelah kanan ini ada rest area Palawija Pass, tapi kita nggak mampir. Kita masuk ke hutan pinus. Oke, setelah melewati jembatan, sekarang suasananya udah berbeda. Kalau tadi masih banyak persawahan kita lihat, sekarang kita beralih ke perkebunan ini ya. Ayo banter, waduh. Woi, terus menanjak dan masuk ke hutan. Oke, jalanan terus menanjak di hutan atau di perkebunan, Udara semakin tapi jalanan tetap halus dan udaranya di sini meskipun semakin siang, tetapi udaranya semakin dingin dan tentu seger. Dan sekarang kita sudah memasuki wilayah Kamojang yang merupakan salah satu kawasan panas bumi atau geotermal yang paling terkenal di Indonesia. Dan menariknya teman-teman, Kamojang ini adalah lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang pertama ada di Indonesia. Di bawah tanah yang kita lewati sekarang terdapat energi panas bumi yang sangat besar. Dan kita lihat sebelah kiri kita banyak pipa. Ini kemungkinan adalah pipa untuk menyalurkan panas bumi yang akan diolah menjadi tenaga listrik ya. Uap panas dari perut bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang kemudian akan disalurkan ke berbagai wilayah. Selain terkenal dengan panas buminya, Kamojang juga dikenal karena keindahan alamnya. Seperti kita lihat di kiri kanan masih tampak hijau, dan kalau kita lihat di seberang sana banyak bukit yang sangat cantik seperti lukisan alam. Dan buat para pecinta touring, jalur Kamojang ini termasuk salah satu jalur favorit karena banyak kombinasi tikungan, tanjakan, dan tentu saja pemandangan alamnya yang sangat cantik. PLN PLTP Kamojang, objek vital nasional. PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi kayaknya. Panas bumi PLTP. Udah di puncaknya ya. Sekarang mulai turun jalanannya.
Di dekat PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, teman-teman juga akan bisa beristirahat sambil menikmati udara dingin, udara segarnya Kamojang sambil nyeruput kopi ataupun menikmati semangkok mie instan. Nah, di sini banyak warung yang bisa menjadi tempat untuk beristirahat dari sambil menikmati kesejukan udara di Kamojang. Oke, kita nggak beristirahat, lanjut terus perjalanan ini supaya nanti sampai ke Baru Gantung tidak terlalu siang. Oke, gas terus. Oke, sebelah kanan, selamat datang wisata Laksana Sianyar Kamojang. Jalan Kamojang. Geothermal Kamojang. Masih di Kabupaten Bandung. Setelah melintasi Kamojang dengan PLTP-nya, sekarang kita sudah masuk di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Samarang ini terkenal sebagai salah satu kawasan pertanian sayuran dan perkebunan yang ada di Garut. Kondisi tanah vulkanik dari aktivitas gunung api membuat wilayah ini sangat subur. Makanya nggak heran kalau sepanjang perjalanan kita bisa melihat banyak kebun kol, kebun kentang, wortel dan sebagainya. Sempurna kayak. Terus kemudian juga di depan itu ada penampakan gunung yang cukup cantik. Gunung yang terlihat sangat jelas hari ini, Gunung Cikuray kalau nggak salah itu ya. Banjir. Apa? Ke Pantai Selatan, arah sebaliknya ini arah ke Garut Kota. Setelah melewati jalan raya, kita belok ke kanan dan jalan menuju ke terasering Baru Gantung. Memang jalan kampung yang kecil, tapi alhamdulillah jalannya halus mulus. Jadi sepertinya tidak ada kendala, tidak sulit kita untuk mencari jalannya, tidak kesulitan kita untuk mengendarai motor kita meskipun jalannya terus menanjak. Tapi jangan khawatir karena sampai ujung sana jalannya juga mulus seperti ini.
Jadi kalau teman-teman mau ke terasering Baru Gantung, disarankan untuk memakai kendaraan bermotor roda 2 aja, jangan pakai mobil, karena di atas sana nanti kalau pakai mobil kita nggak bisa sampai ke lokasi, karena ke lokasi teraseringnya jalannya semakin menyempit, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 aja. Jagung. Siwa. Iya, kan kita kadang lewat perumahan. Iya. Siwa. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di terasering Baru Gantung. Tempat ini menawarkan pemandangan hamparan sawah bertingkat yang sangat indah. Oke. Kalau musimnya tanam bawang putih atau bawang merah ya, pokoknya tanam bawang lah. Oh. Tempat ini jadi kelihatan hijau dengan terasering yang bergaris-garis. Kalau teman-teman mengabadikan pemandangan di sini pas tanam bawang merah, itu akan cantik sekali.